warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqib al-'aliyyah wa manna 'ala ba'di bi'idhi wa khara min wilayah wa usalli wa usallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bin ibadi rahmatillah 'ala babi 'ilmillah. Salatan wa salaman kaimain bi jawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل عليه السلام ليلة النصف من شعبان وقال يا محمد هذه الليلة تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة فقم وصل وارفع رأسك ويديك إلى السماء. فقلت يا جبريل ما هذه الليلة؟ وقال هذه ليلة يفتح فيها 300 باب من الرحمة والمغفرة فيغفر الله تعالى لجميع من لا يشرك به إلا من كان ساحرا أو كاهنا أو مشاهدا أو مدمن خمر أو مصرا على الزنا أو على الربا أو عاقا لوالديه أو نماما أو قاطع الرحم فإن هؤلاء لا يغفر لهم حتى يتوبوا أو يتركوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terkhusus lagi kita berada pada 14 Sya'ban yang insyaallah nanti malam kita akan memasuki malam pertengahan di bulan Sya'ban atau yang lebih kita kenal nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita, ibadah, doa dan sebagainya senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam nisfu Sya'ban adalah merupakan malam yang sangat memiliki keberkahan. Maka dari itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Ghuliyah mengatakan ada 5 nama lain daripada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama disebut Lailatul Syafa'ah. Jadi malam nisfu Sya'ban itu disebut juga Lailatul Syafa'ah. Apa makna Lailatul Syafa'ah? Malam pertolongan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada siapa saja yang nanti malam, mulai nanti pada asar sampai besok pagi beribadah, baca Quran, berzikir, bersalawat, bersedekah dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat dari Allah bermakna adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita semua, yakni untuk memperbanyak amal ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Jibril, atani Jibril alaihi salam, Jibril datang kepada aku, katanya, Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad,
hadhil lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ini malam, maksudnya malam nisfu Sya'ban itu dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan dari langit dan pintu-pintu keberkahan dari bumi. Faqum wasalli warfa' ra'saka. Faqum di sini maknanya kerjakanlah atau dirikanlah. Sholli di sini bisa bermakna doa, munajat, bisa juga bermakna untuk selalu memperbanyak kebaikan. Warfa' ra'saka, dan angkatlah kepalamu, wa yadaika ila sama, dan tanganmu ke langit, maksudnya berdoa. Jadi Rasulullah pada malam itu disuruh untuk sholat, untuk beribadah, untuk bermunajat, dan ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berjaga malam. Faqultu, maka Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhil lailah, malam apa ini? Faqala Jibril alaihi salam, hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin min ar-rahmah wal maghfirah. Malam ini, maksudnya malam nisfu Sya'ban, itu adalah malam yang dibukakan Allah 300 pintu rahmat dan pintu maghfirah, keampunan. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban disebut juga Lailatul Syafa'ah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ini disebut juga malam Lailatul Hayah, ya. Arti Lailah itu malam, hayah itu kehidupan, maknanya menghidupkan malam. Karena Rasul bersabda, man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam Idul Fitri dan Idul Adha, malam dua hari raya, maknanya Idul Fitri dan Idul Adha, wa lailatan nisfi Sya'ban, dan nanti malam nisfi Sya'ban, menghidupkannya yakni dengan beribadah. Sepaling sedikit atau sepaling rendah ibadahnya, kata ulama, sholat isya dan subuh berjamaah. Mau masih betul, tidak bisa baca yasin, tidak bisa, paling tidak, sepaling tidak isyanya berjamaah, subuh berjamaah. Karena man shallal isya jama'atan faka'anna ma shalla nisful lail. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, seakan-akan dia beribadah setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang beribadah sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan dia beribadah semalam suntuk. Jadi paling kada itu dua itu aja dah. Kalau masih betul, kalau bahasa kami sepaling pamulirnya dua itu aja dah. Bapak baca yasin capek, beramalan macam-macam capek, baca tasbih Nabi Yunus 2300 jadi macam. Udah isya subuh berjamaah dah. Artinya paling tidak sudah dapat keberkahan semalaman beribadah. Nah, itu disebut Lailatul Hayah. Yang ketiga disebut juga malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Idqi, ya. Makna Lailatul Idqi adalah malam kebebasan atau kemerdekaan. Maksudnya apa? Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai nanti sore ba'dal asar, Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang berada di alam kubur, dibebaskan dari siksa kubur dan masalah-masalah yang dihadapi mereka sejumlah bulu domba Bani Kalab. Dalam sebuah catatan sejarah bahwa domba yang berasal dari Bani Kalab ini ada satu kabilah, ya, itu dombanya paling bagus. Artinya dombanya bagus, subur, terus bulunya banyak. Jadi maksudnya pada malam nanti Allah bebaskan orang-orang yang berada di alam kubur. Siapa mereka? Ya tentu siapa-siapa yang meminta, anaknya, mantunya, cucunya yang meminta di dunia ini. Meminta apa? Meminta agar orang tuanya dibebaskan. Dengan cara apa? Dengan cara tasadduq, beribadah, namanya sedekah. Karena dalam sebuah riwayat yang lain, orang tua kita pada ini malam mereka datang menengok kepada kita. Apa yang ditengoknya, apa yang dilakukan anak-anaknya nanti malam. Kalau nanti malam mereka duduk, ya, baca Quran, berzikir, atau bertasbih, atau bersedekah, atau tadi paling tidak isya dan subuh berjamaah,
maka mereka akan gembira. Nah, jadi orang-orang yang berada di alam barzakh menunggu kiriman dari anak-anaknya. Nah, maka dari itu apabila si anak mengirim kepada orang tuanya, insya Allah dia termasuk dalam hadis ini bahwa orang-orang yang dibebaskan dari siksa kubur. Lalu yang keempat disebut namanya Lailatul Qismah, ya. Apa arti Lailatul Qismah? Malam pembagian takdir. Makanya kan di dalam doa nisfu itu ada disebutkan, ya Allah, kalau seandainya takdir saya kurang bagus, Engkau perbaiki ya Rasul. Kalau seandainya takdir saya mungkin ada sesuatu yang akibat daripada mendapat mudarat, jadikan yang terbaik. Nah, jadi malam ini malam penentuan takdir bagi kita untuk tahun ke depannya. Dan yang terakhir disebut namanya Lailatul Maghfirah, malam keampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya pada sore nanti, ya, itu dalam kitab Al-Nafahatul Ilahiyah disebutkan, hal min mustarziqin fa'arzuqah. Siapa yang meminta rezeki, ku beri nanti malam. Maksudnya meminta rezeki, berdoa minta rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, ya. Rezeki itu sehat, itu rezeki. Keluarganya bagus, itu rezeki. Jadi bukan hanya fokus pada jabatan, pada uang, bukan. Arti rezeki itu sesuatu yang kita rasakan senang. Kita punya rumah tangga enak, anak kita bagus, sudah lebih daripada rezeki. Coba kalau anak bermasalah, nauzubillah, ya kan? Nah, wahal min sa'ilin fa'udhiya su'lah. Barang siapa yang minta apa aja kata Allah, nanti malam kuberi. Hal mim mustaghfirin, hal mim mustarziqin fa'arzuqah. Hal mim mustaghfirin fa'aghfir lahu. Siapa minta ampun, ku ampuni dia. Nah, jadi alangkah ruginya kita kalau nanti malam waktu itu dilewatkan begitu saja. Jamaah rahimakumullah, fayaghfirullahu ta'ala li jami'. Semua dosa apapun diampuni Allah nanti malam, illa kecuali ada 10 kelompok manusia yang enggak dapat ampunan dari Allah. Ya, enggak dapat ampunan, ibadahnya enggak diterima, ya, doanya enggak dikabulkan. 10 macam kelompok ini. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah. Nah, kalau dia syirik kepada Allah, percaya kepada Allah, juga percaya kepada yang lainnya, nah itu enggak diterima Allah ibadah. Yang kedua, an-namimah. Orang yang suka adu domba. Adu domba, anjur atar, omongan sini dibawa ke sini, ditambah-tambah, akhirnya orang jadi berantem, ya. Nah, ini banyak kadang-kadang itu lewat WA kan, omongan sini bawa ke sini, akhirnya orang jadi berantem. Itu namimah. Nah, orang yang demikian dia nanti malam walaupun dia beribadah mulai maghrib sampai subuh tidak diterima. Yang ketiga, orang yang ahli sihir, tukang sihir. Masih ada sihir ya? Ya, orang yang suka sihir dengan ya kayak hipnotis mungkin bisa kita manai begitu, ya, dan sebagainya. Lalu yang keempat, orang yang mendatangi dukun. Nah, ini kadang-kadang banyak juga, walaupun di zaman serba modern ini banyak juga yang masih percaya sama dukun. Mana buktinya? Nanti kalau pemilu banyak juga yang masih percaya. Kalau musim pemilu masih ada lagi yang percaya, sebahagian orang yang masih menggunakan itu. Nah, kalau seandainya mereka masih percaya terus, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, pas Allahu, dia bertanya, an hujibat taubata arba'in, 40 malam, ya. Ada mengatakan 40 tahun, riwayat yang lain, taubat gak diterima. Alhamdulillah. Wa in saddaqa, kalau dia percaya dengan apa yang diomongkan oleh si dukun tadi, kafara, maka dia menjadi kafir. Alhamdulillah. Lalu yang kelima, orang yang gak diterima nanti malam ibadahnya, aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, ya. Makanya bagus ziarah itu sebelum malam nisfu, jangan menjelang puasa. Kalau orang Jawa kan nyekar namanya itu sebelum puasa, yang paling bagus sekarang. Ya, sekarang ini, supaya ini malam ibadah kita plong diterima. Kenapa? Ya, yang namanya kita sebagai anak kadang ya menjawab, kadang orang tua cuma diam, ya, dan sebagainya. Nah, malam ini kita minta maaf, atau sore ini kalau seandainya orang tuanya jauh, ya paling kan sekarang tinggal telepon dan sebagainya, walaupun tidak bisa ke sana.
Atau kalau ini dekat sini ziarah, kalau enggak kita sedekah atas nama mereka. Karena mereka orang-orang tua kita itu mengharap betul. Bahkan dalam sebuah riwayat itu mereka menyuruh betul, nah bersedekahlah kau atas nama kami ya. Bersedekahlah kau atas nama kami. Nah ini malam ada malam yang paling tepat kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada orang tua kita. Nah, kalau seandainya kita belum dapat pengampunan atau belum dapat ridha, sulit ya. Apalagi kita sedikit-sedikit marah dengan orang tua, sedikit-sedikit menjawab. Kadang orang tua cuma diam ya, nggak ngomong. Atau ditanya nanti pulang nggak, dan diam sudah orang tua itu, nggak bisa ngomong apa lagi dah. Padahal dia sangat rindu kepada anaknya. Apalagi sudah ada cucunya, orang Masya Allah. Nah paling tidak kita lewat telepon memberikan pengertian ya. Ini untuk malam nisfu ini dulu. Nanti kalau ada rezeki Ramadan monggo, atau nanti pas ada rezeki. Lalu yang keenam, orang yang gak diterima ibadahnya nanti malam, akilur riba. Orang yang memakan harta riba ya. Ini rentenir ini sekarang sudah membludak betul di mana-mana. Mengutangkan, tapi ceritanya doang mengutangin, cuman sekian persen. Ya, beda dengan bank. Kalau bank dia punya badan hukum. Kalau ini kadang-kadang pribadi aja dia. Ngutangin di pasar-pasar itu banyak betul sudah. Rentenir ini kadang-kadang nanti bertambah. Nauzubillah. Orang yang riba itu 72 dosanya. Di hadis itu sepaling rendah yang nomor 72 sama berzina sama mamahnya. Dosanya riba itu. Dan rata-rata riba itu habis biasanya. Apa saja. Saya banyak betul pengalaman jamaah-jamaah yang punya modal banyak. Saya sudah larang. Apa istilah namanya koperasi, saya bilang habis nanti habis. Tidak ada usaha macam-macam itu silakan. Padahal uangnya 3M lumayan. Diutangkan sana 10, 15, 20 macam-macam dibagi-bagi. Diambil. Sebulan, 2 bulan aman, 3 bulan sampai sekian bulan aman. Begitu bulan berikutnya orangnya hilang. Ngutang 50 hilang, kemana orangnya nggak tahu, nggak dilacak lagi. Akhirnya habis Pak. Itu yang pribadi ya. Kalau yang punya badan tersendiri kayak bank itu kan juga itu kan masih khilafiyah ulama ya. Kalau yang pribadi begini, tapi kalau Malaysia kalau bank itu jelas riba. Jadi kita semua memang untuk menghindari itu sangat sulit. Satu-satunya jalan adalah dengan cara kita paling tidak berusaha untuk tidak menghutang kepada yang rentenir yang kayak begini. Banyak betul riba ini ya. Kalau masih juga riba tidak bisa diterima. Yang ketujuh pemabok ya, mudminu khamrin, orang yang mabok, orang yang apalagi macam-macam lah sekarang ya. Daerah-daerah kita apalagi kota Samarinda ini nomor 1 ya. Nomor 1 narkobanya, bukan nomor 1 MTQ. Kadang-kadang kita kesian juga. Saya beberapa titik dari sekitar beberapa minggu ini untuk Samarinda kesian banyak apa. Jadi kita ingatkan waspada orang tuanya masing-masing ya. Memang berat juga sekarang ini kita berat. Ini saya bilang belum EKN. Kalau EKN parah lagi nanti. Jadi yang paling parah bukan hanya masalah narkoba, tapi akhlak nanti yang paling parah gitu. Nah ini tugas ulama ya, juga termasuk kepolisian dan lain-lain. Ini sangat berat betul gitu. Ya, khususnya kita umat Islam berat betul ya. Nah yang ke-8, orang yang gak diterima adalah pendendam. Dendam ini macam-macam dendamnya ya. Ya mungkin ada masalah pribadi, ada masalah kerjaan, ada masalah ya pembagian hasil kan. Nah, ini kadang-kadang sifat dendam apa ini dan sebagainya. Hilangkan sifat dendam kita. Yang ke-9, berzina. Orang yang zina ini maknanya ya memang sudah kebiasaan. Nah kebiasaan punya langganan ya. Banyak selimutnya kan. Alhamdulillah. Karena orang zina ini ngeri ya, dia tidak ada cahaya sama sekali ya. Kita laki-laki ini memang ya itulah. Makanya kata Rasul, barang siapa yang dapat memelihara antara 2 rahangnya dan 2 pahanya kemaluan, dakhalal jannah. Maksudnya memelihara 2 rahang, menjaga lisannya, memelihara antara 2 paha ini kemaluan kita. Nah, makanya
Kalau bayi atau anaknya masih kecil, umur TK itu, kita tulis huruf short di sini di pahanya. Baik laki-laki mau perempuan, di sini huruf do, supaya nggak zina dia, kecuali short. Satu, itu ikhtiar kita. Yang kedua, bacakan surah Inna Anzalna 3 kali, kuping kanan, kuping kiri. Artinya kapan-kapan, nggak mesti rutin. Bila kita ingat sini Papa bacakan. Apa ini Pak? Ini bacaannya baca Inna Anzalna fi Lailatul Qadar sampai selesai 3 kali, di sini 3 kali. Insyaallah sampai akhir hayat dia, kecuali yang sah saja. Ya. Itu ulama-ulama mengatakan demikian. Kalau surah Al-Ikhlas itu untuk menguatkan akidah, ya. Jadi supaya akidahnya kuat. Karena banyak juga sekarang rawan betul masalah akidah anak-anak remaja dan lain-lain. Karena sekarang kita susah juga Pak. Ini yang sampai sekarang beberapa jamaah saya, Pak, kita mau lapor kemana? Orang dia sudah sarjana Pak. Sampai-sampai kawan-kawan kami juga di kepolisian di daerah nggak bisa Pak, ini dia nggak bisa. Karena dia sendiri yang melarikan diri menuju ke sarang orang, paham teman? Kita anak umat Islam ini pacaran, ya sudah kita larang, dia sendiri yang lari ke sana, ke sarangnya mereka. Ya, kita mau apa? Dia ngomong, aku udah pernah memaksa, dia sendiri mau masuk, nah kita mau apa? Karena akidah yang dipertahankan, ya. Jadi anak siapa aja, mau anak pejabat, anak siapa aja harus kita jaga betul. Ya. Ini selama corona ini jamaah pengajian saya yang tersebar di Samarinda hampir 11 orang anak-anaknya. Kesian. Ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Kutai, ada orang Bugis, macam. Ya ujungnya kan mereka pacaran. Sudah begini mau apa? Kita mau ibaratnya melarang hak asasi katanya, kita nggak bisa juga. Mau kita laporkan ke polisi, nggak ada, bingung dia. Lain ada pemaksaan dan lain-lain. Nah, ini kan memang itu tujuan mereka. Jadi salah satu ikhtiar kita sebagai orang tua, sering-seringlah kita bacakan anak-anak kita Al-Ikhlas di kuping kanannya 3 kali, Al-Ikhlas di kuping kirinya 3 kali. Yang terakhir, orang yang memutuskan silaturahim. Kalau bahasa kami baca itu ada badawaan, ada teguran. Nah, ini jadi hati-hati. Tapi hatta yatubu aw yatruku, sehingga mereka bertobat atau mereka meninggalkan, nanti malam aman. Jadi kalau seandainya ada di antara yang 10 ini, ayo tobat sekarang, perbaiki sekarang, perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Kalau mungkin ada masalah apa macam pribadi apa, cepat islahkan. Atau islahkan itu pemaafan, ya. Jangan sampai nanti malam zikirnya banyak, Qur'annya banyak, tapi dengan siapa mungkin ada yang teguran yang diterima Allah. Nah, mudah-mudahan dengan hikmah kita bermalam nisfu Syaban dimanapun, ya tentu kita ramaikan musala yang dekat kita, langgar dan sebagainya. Atau paling tidak tadi Isya dan subuh berjamaah, jangan kita lewatkan. Karena orang-orang soleh di muka bumi ini mereka tidak tidur, ya. Seperti Habib Umar, kalau malam ini jarang tidur, ibadahnya baru. Ini kita nih orang yang sedikit amal dengan harapan bisa bergabung dengan orang-orang yang Masya Allah ibadah mereka luar biasa. Ya, dulu zaman Guru Sokumul masih hidup, saya sering betul ikut. Mulai tahun 86 itu, Allah sudah disuruh, luar biasa Pak. Bukan ratusan ribu lagi, mungkin berapa hampir setengah miliaran. Zaman dulu manusianya nggak terlalu banyak. Beliau langsung memimpin nisfu itu, ya, Masya Allah luar biasa. Kalau sekarang ini ya paling tidak kita masing-masing di langgarnya, di musalanya dengan niat memakmurkan langgar kita, musala kita, masjid kita. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keampunan. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa orang-orang yang telah berjasa dengan diri kita. Dan mudah-mudahan seandainya orang tua kita sudah pulang menghadap Allah, diluaskan kubur mereka, diangkat derajat mereka, dijadikan kubur mereka radhatun min riyadil jannah. Apalagi pada ini malam, ya apa yang kita baca, apa yang kita sedekahkan, niatkan untuk mereka semua. Insyaallah mereka akan tersenyum dan gembira melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya di dunia. Dan juga kita berharap mudah-mudahan keluarga kita semuanya bahagia dunia akhirat, anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
منك الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فاعلمنا علمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.